Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, mungkinkah prasasti itu sudah dibuka? Liang Qiu Hongyue bertanya. Memang benar, itu sudah dibuka segelnya. Hanya saja, semacam formasi khusus diperlukan untuk melepaskannya. Karena itulah, semua orang tidak perlu khawatir. Selama kita bekerja sama, maka tidak akan sulit untuk melepaskannya, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia segera mulai mengatur formasi. Kerumunan juga mulai bekerja sama dengannya. Beberapa waktu berlalu, semuanya berjalan sangat lancar. Di bawah kendali Chu Feng, prasasti itu sepenuhnya diselesaikan pada waktu yang disepakati sebelumnya dengan Liang Qiu Cheng Feng. Dengan begitu, prasasti itu benar-benar hancur, dan berubah menjadi gerbang pembentukan formasi besar yang melayang di depan orang banyak. Berhasil, kami berhasil. Chu Feng, itu semua berkatmu bahwa kita telah berhasil menyelesaikan prasasti yang menjadi formasi utama ini. Kita sekarang dapat memperoleh harta di sisa-sisa era kuno ini. Persisnya harta apa yang akan terkandung dalam sisa-sisa era kuno yang begitu rumit ini? Aku benar-benar menantikannya, ucap kerumunan. Ketika mereka melihat gerbang pembentukan formasi di depan mereka, orang-orang dari generasi muda segera memandang Chu Feng dengan ekspresi kekaguman. Tidak hanya mereka mengagumi Chu Feng, mereka juga merasa sangat berterima kasih padanya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan dapat berhasil menyelesaikan formasi utama jika bukan karena dia. Belum lagi memecahkan formasi utama, bahkan prasasti yang disegel ini saja kemungkinannya sudah cukup untuk membingungkan mereka sepenuhnya. Semuanya, jangan cepat-cepat bersukacita dulu. Karena belum tentu kita pasti akan bisa mendapatkan harta, itu hanya karena kita telah membuka gerbang pembentukan formasi ini. Gerbang pembentukan formasi itu hanyalah pintu masuk menuju harta, dan tentunya masih ada penghalang dalam perjalanannya. Semua orang, kalian semua harus berhati-hati saat memasukinya, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi-ekspresi ceria kerumunan segera tenggelam. Chu Feng, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Kerumunan yang awalnya terbenam dalam sukacita, dan semuanya tidak sabar untuk memasuki gerbang pembentukan formasi, seketika menjadi hening. Mereka semua mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Aku akan memimpin. Semua orang, ikuti aku, katanya. Oke, kerumunan menjawab serempak. Alasan mengapa mereka tidak terburu-buru memasuki gerbang pembentukan formasi adalah, karena mereka justru menunggu Chu Feng untuk memimpin mereka. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melangkah ke gerbang pembentukan formasi. Meskipun dia sudah jelas telah memasuki gerbang pembentukan formasi, tapi kerumunan masih bisa melihat punggungnya. Chu Feng belum berhasil memasuki gerbang pembentukan formasi. Apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan yang mengalihkan pandangan mereka ke arah Liang Qiu Sisters. Gerbang pembentukan formasi itu sangat aneh. Kemungkinannya itu bahkan lebih luar biasa dari yang kita perkirakan. Namun, Chu Feng seharusnya sudah mengantisipasinya. Mungkinkah dia menghilangkan penghalang di gerbang pembentukan formasi untuk kita, kata Liang Qiu bersaudara. Ternyata ada hal seperti itu. Sungguh beruntung bahwa kita memiliki saudara Chu Feng bersama kita, ucap kerumunan. Pada saat itu, semua kerumunan merasa kagum. Mendengar napas kagum kerumunan, Chu Feng merasa sedikit malu. Memang benar, Chu Feng telah berhenti di tengah gerbang pembentukan formasi untuk melakukan satu hal. Yaitu, dia sedang mencari item. Namun item itu bukanlah halangan, tapi sebaliknya, itu adalah kuncinya. Mungkin yang lain tidak bisa mengerti, tapi Chu Feng telah berhasil menguraikan beberapa hal sebelumnya sambil menyelesaikan formasi utama. Ada dua aspek utama untuk itu. Yang pertama, ruang harta karun terakhir masih dilindungi oleh pembentukan formasi, dan mereka membutuhkan dua kunci untuk membukanya. Kalau tidak, bahkan spiritualis dunia jubah suci tidak akan bisa melakukan apapun. Chu Feng menebak bahwa kunci akan berada di salah satu dari dua formasi utama. Alasan mengapa dia berpikir seperti itu adalah, karena formasi utama sangat aneh sejak awal. Bukan hanya itu tampak aneh, tapi itu memang benar-benar aneh.
Jika tidak, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk bisa berada di dalam, tetapi dia tidak tersedot ke dalamnya. Dan yang kedua, terlepas dari harta karun terakhir adalah item lain. Itu semacam serangga terbang. Serangga terbang itu mengandung sejumlah besar energi alami. Bagi para kultivator di ranah martial immortal dan di atasnya, mereka akan memberikan bantuan besar. Adapun serangga terbang, mereka berada di luar formasi pelindung harta karun itu. Dengan kata lain, orang yang mencapai lokasi harta terlebih dahulu akan bisa mendapatkan serangga terbang itu. Mengabaikan harta yang disegel di dalam sisa era kuno, serangga terbang itu adalah harta dalam dan dari diri mereka sendiri. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa ada informasi lain yang terkandung dalam prasasti dari formasi utama. Namun sayangnya, karena kultivasi Chu Feng terbatas, dia hanya bisa mendapatkan informasi mengenai kedua hal itu, dan belum menemukan yang lain. Mungkin Liang Qiu Cheng Feng dapat menemukan lebih banyak. Ini kuncinya. Pada saat itu, Chu Feng menangkap item di tangannya. Itu sebenarnya sepotong batu. Chu Feng tidak dapat merasakan kekuatan apapun dari batu itu, dan juga tidak bisa merasakan sesuatu yang khusus mengenai batu itu. Namun terlepas dari batu itu, Chu Feng tidak dapat menemukan yang lain. Seharusnya tidak ada alasan untuk menyegel batu di dalam gerbang pembentukan formasi ini. Mungkin ini akan berguna, pikir Chu Feng dalam hati. Lalu setelahnya, dia menyingkirkan batu itu. Chu Feng, bagaimana sekarang? Apakah kamu menemui hambatan? Liang Qiu Hongyue bertanya. Tidak, aku sudah membersihkan jalannya. Semua orang bisa mengikutiku sekarang, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke gerbang pembentukan formasi. Kerumunan juga mulai mengikutinya satu persatu. Benar saja, setelah mereka melewati gerbang pembentukan formasi, mereka tidak langsung mencapai tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Tapi sebaliknya, mereka menemukan diri mereka di dalam gua. Di depan mereka ada 23 jalan yang berbeda. Di pintu masuk masing-masing dari 23 jalan, itu adalah kepala naga besar. Mulut kepala naga itu terbuka lebar, dan giginya penuh ketajaman. Mulut yang terbuka lebar itu adalah pintu masuk. Chu Feng, jalan mana yang harus kita ambil? Tanya kerumunan. Praktis secara bersamaan, orang banyak memalingkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Seperti yang dia katakan, harta itu tidak mudah didapat. Dengan demikian, mereka menjadi lebih percaya diri pada Chu Feng. Tampaknya ini agak rumit, balas Chu Feng sambil mengungkapkan sedikit cemberut. Melihat ekspresinya, semua kerumunan mulai bertanya kepadanya. Chu Feng, apakah ini sangat sulit untuk ditangani? Tanya kerumunan lagi. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Liang Qiu Lan Yue berkata. Tentu saja, formasi ini disebut formasi Gua Naga 23. Memasuki mereka sama saja dengan memasuki labirin. Ada banyak sekali pilihan untuk dibuat. Bisa dikatakan itu adalah formasi dengan 9 kematian, dan 1 kehidupan untuk setiap pilihan. Tanpa metode yang tepat bagaimana cara menyelesaikan formasi ini, bahkan seorang spiritualis dunia harus bergantung sepenuhnya pada intuisinya. Jika tidak, satu kesalahan dalam melangkah akan dapat menyebabkan bahaya besar, kata Lan Yue. Ini sebenarnya formasi yang berbahaya, ucap kerumunan. Kerumunan mengungkapkan ekspresi panik setelah mendengar penjelasan Liang Qiu Lan Yue. Nona muda, bagaimana kamu belajar tentang formasi ini? Chu Feng bertanya. Aku telah melihat pengenalan pembentukan formasi ini dari canon formasi majikanku. Mengenai formasi ini, sementara tidak ada metode untuk menyelesaikannya terdaftar pada formasi canon, maka ada informasi mengenai orang-orang yang telah berhasil menyelesaikannya. Hanya saja, metode yang digunakan orang-orang itu benar-benar berbeda satu sama lain. Namun demikian, aku merasa itu mungkin bisa membantumu, balas Lan Yue. Saat Liang Qiu Lan Yue berbicara, dia mengeluarkan gulungan dari Cosmos Sack dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng membuka gulungan itu, dan menemukan bahwa pintu masuk pembentukan formasi yang digambar pada gulungan itu, ternyata persis sama dengan pembentukan formasi yang mereka temui. Selanjutnya, gulungan itu mencatat wawasan dan metode beberapa orang yang telah berhasil menembus formasi. Namun seperti yang dikatakan Liang Qiu Lan Yue, metode mereka sangat berbeda, dan jalur yang mereka pilih tidak pernah tumpang tindih. Terima kasih, ucap Chu Feng. Setelah dengan hati-hati membaca gulungan itu, Chu Feng mengembalikan gulungan itu kepada Liang Qiu Lan Yue. Tidak masalah,
Aku harap ini dapat mencerahkanmu, kata Liang Qiu Lan Yue. Itu sangat mencerahkanku, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Liang Qiu Hongyue bertanya. Meskipun Liang Qiu Hongyue juga telah dengan hati-hati membaca, dan bahkan mempelajari informasi yang terdapat pada gulungan itu sebelumnya, tapi dia masih benar-benar bingung ketika menghadapi formasi Gua Naga 23 yang sebenarnya, dan tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Dengan demikian, dia sangat ingin tahu seperti apa pencerahan yang diperoleh Chu Feng dari mempelajari gulungan itu. Isi dari gulungan itu memungkinkan aku untuk menyadari dengan kepastian yang lebih besar, betapa berbahayanya formasi Gua Naga 23 ini, kata Chu Feng. Apa? Seru kerumunan. Ekspresi semua kerumunan berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sadarilah dengan kepastian yang lebih besar, betapa berbahayanya pembentukan formasi ini. Kenapa itu tidak terdengar seperti kabar baik sama sekali? Ucap kerumunan. Meskipun apa yang dikatakan Chu Feng menyebabkan kerumunan merasa lebih tidak nyaman, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Lagi pula, bahkan jika dia tidak dapat keluar dari formasi Gua Naga 23, maka tidak ada orang lain di antara mereka yang mampu melakukannya. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot dengan kata-kata berlebihan dalam mencoba menjelaskan rencananya kepada orang banyak. Alasan untuk itu adalah, karena seperti yang dikatakan Liang Qiu Lan Yue, melewati labirin akan membutuhkan intuisi seseorang. Lebih tepatnya, formasi 23 Dragon Cave selalu berubah dan tak terduga. Selain itu, perubahannya tidak mengikuti pola apapun. Jika seseorang ingin melewatinya, seseorang harus mengandalkan kemampuannya sendiri sebagai seorang spiritualis dunia. Ini sudah jelas terkait dengan kekuatan teknik spiritualis seseorang. Namun demikian, kekuatan teknik spiritualis seseorang bukanlah aspek yang paling penting dalam menyelesaikan formasi. Apa yang paling penting adalah penghakiman dari spiritualis. Memasuki jalan pertama, Chu Feng hanya berjalan sebentar sebelum dia menemukan cabang. Dia pun memilih untuk mengambil jalan ke kiri. Namun tepat setelah dia mengambil jalan ke kiri, dia dihadapkan dengan pilihan lain. Selain itu, cabang tersebut tidak sesederhana hanya memiliki dua pilihan. Tapi sebaliknya, mereka masing-masing memiliki beberapa petunjuk bahwa seorang spiritualis dunia harus membedakan, memeriksa, dan membuat penilaiannya sendiri. Namun karena Chu Feng fokus membuat keputusan tentang jalan mana yang harus diambil, itu membuatnya sangat lambat dalam membuat pilihannya, dan juga sangat lambat dalam menyelesaikan formasi. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Chu Feng dan yang lainnya yang dihadapkan dengan formasi Gua Naga 23. Liang Qiu Cheng Feng dan karakter besar lainnya dari generasi yang lebih tua, mereka juga bertemu dengan formasi Gua Naga 23. Namun tetap saja bahwa Liang Qiu Cheng Feng adalah seorang spiritualis suci jubah suci. Selain itu, orang-orang yang membantunya juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Karena itulah, mereka melakukan perjalanan melalui pembentukan formasi dengan sangat cepat. Sementara Chu Feng dan yang lainnya masih dengan hati-hati memecahkan formasi Gua Naga 23 mereka, tapi para ahli dari generasi yang lebih tua di bawah kepemimpinan Liang Qiu Cheng Feng, mereka telah memasuki kedalaman sisa-sisa era kuno. Namun Liang Qiu Cheng Feng, kepala klan Wuma Heavenly Clan, dan kepala klan Chu Heavenly Clan sebenarnya menggunakan formasi khusus. Pada saat itu, Liang Qiu Cheng Feng memiliki kulit pucat. Lapisan demi lapisan kekuatan spiritual telah menyelimuti tubuhnya. Kekuatan spiritual itu menyerupai gas beracun, lalu menyusup ke tubuhnya dan membawa ekspresi rasa sakit di wajahnya. Dan selanjutnya, bahkan dengan itu yang terjadi, Liang Qiu Cheng Feng masih mengamati sekelilingnya dengan ekspresi serius. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada pembentukan formasi yang terletak jauh di dalam aula istana. Pembentukan formasi itu muncul dari tanah dan itu terhubung ke atap aula istana. Selain itu benar-benar transparan seperti kaca. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, ia tidak akan dapat melihatnya. Dan selanjutnya, orang bisa merasakan bahwa itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Sedangkan yang mengelilingi formasi itu adalah 8 prasasti. Yang diukir pada setiap prasasti adalah seekor naga, dan 8 naga itu benar-benar berbeda satu sama lain. Namun yang menarik perhatian orang, itu banyak bukanlah naga itu sendir. Tapi sebaliknya, itu adalah apa yang ada di dalam formasi. Ternyata ada item di dalam formasinya. Item itu mengambang di udara, dan melayang naik turun.
Item itu seukuran semangka. Itu memiliki warna hijau tua, dan cahaya beredar di seluruh tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa dari pandangan sekilas. Dan yang paling penting, item itu benar-benar bergerak tanpa henti, dan seolah-olah itu hidup. Melihat item itu, Liang Qiu Chengfeng berbicara dengan suara lemah. Tampaknya itu adalah harta karun tempat ini, gumam Chengfeng. Tuan Liang Qiu, apa itu? Seseorang bertanya. Aku juga tidak tahu apa itu. Namun, satu hal yang pasti. Item di dalam formasi itu bukan satu-satunya harta di sini. Benda-benda di dinding itu juga harta, kata Liang Qiu Chengfeng. Orang-orang yang telah memasuki aula istana segera dibuat fokus oleh benda di dalam formasi. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Liang Qiu Chengfeng, barulah orang banyak memperhatikan bahwa dinding aula istana bersinar dengan cahaya biru yang mirip dengan kunang-kunang. Jadi itu adalah harta karun. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, itu ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil satu cahaya seperti itu. Bersemangat, tiba-tiba saja tubuh cahaya biru semua terlepas dari dinding. Seperti sekelompok besar serangga yang telah kehilangan kendali, mereka mulai terbang secara acak di aula istana. Pada saat itu, sejumlah besar energi alami dipancarkan dari cahaya biru itu. Di sisi lain, semua orang yang hadir dapat merasakan energi alami itu dengan jelas. Itu adalah harta kultivasi, harta kultivasi. Seru kerumunan. Setelah mengetahui bahwa cahaya-cahaya itu sebenarnya mengandung energi alami seperti itu, semua kerumunan mulai menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk menangkap serangga terbang itu. Hanya dalam sekejap mata, semua serangga terbang ditangkap oleh orang banyak. Praktis semua orang berhasil menangkap serangga terbang itu. Satu-satunya perbedaan adalah, yaitu jumlah serangga terbang yang mereka tangkap. Tuan Liang Qiu, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat kerumunan berjemur dalam sukacita, suara panik terdengar dari kepala klan-klan Surgawi Chu. Melihat ke arah suara itu, kerumunan menemukan bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan dan kepala klan Wuma Heavenly Clan berdua berada di depan Liang Qiu Chengfeng. Liang Qiu Chengfeng telah ditempatkan di tanah. Namun pada saat itu, matanya terpejam. Ini buruk, sepertinya cedera Tuan Liang Qiu bahkan lebih buruk dari yang kita bayangkan, seru kerumunan. Pada saat itu, semua orang tiba di depan Liang Qiu Chengfeng. Mereka tidak hanya mengelilinginya, tapi mereka juga menggunakan teknik masing-masing untuk memeriksa dan memberikan perawatan untuk luka-lukanya. Mereka semua tahu betul apa yang terjadi di formasi Gua Naga 23. Karena kecerobohan tetua Li Heavenly Clan Li Taiyi dalam menyentuh jebakan, binatang buas pembentukan formasi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan mulai menerkam kerumunan untuk menggigit dan memisahkan mereka. Itu adalah Liang Qiu Chengfeng yang berhasil memblokir semua binatang buas itu sendirian. Karena itulah, kerumunan benar-benar tanpa cedera, tetapi Liang Qiu Chengfeng akhirnya terluka parah. Lukanya sangat aneh. Dia sebenarnya tidak bisa mengobati lukanya, dan hanya bisa mengurangi rasa sakitnya. Dia sepertinya sudah mengantisipasi bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Dengan demikian, ia tidak melanjutkan untuk mengobati lukanya, dan malah mulai membimbing orang banyak setelah membawa beberapa pengurangan untuk cederanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa jika dia gagal bertahan meskipun cedera, dan untuk semua orang kemungkinannya akan terperangkap dalam formasi Gua Naga 23. Namun sayangnya, jalan setapak di sana tidaklah mudah. Liang Qiu Chengfeng sangatlah lemah, sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa oleh kepala klan Wuma Heavenly Clan dan kepala klan Chu Heavenly Clan menggunakan formasi. Akhirnya ia berhasil memandu kerumunan ke lokasi mereka saat ini. Namun dia sendiri tidak bisa bertahan lagi. Kerumunan secara alami khawatir kepada Liang Qiu Chengfeng. Lagi pula, jika bukan karena dia, mereka tidak akan bisa berdiri di sini pada saat ini. Namun sayangnya, meskipun kerumunan menggunakan berbagai teknik mereka, tapi tidak satu pun dari mereka mampu membangunkan Liang Qiu Chengfeng. Luka-lukanya terlalu serius. Aliran kekuatan spiritual berlama-lama di sekelilingnya, dan menembus ke dalam tubuhnya seperti gas beracun. Namun kerumunan itu tidak bisa membubarkan kekuatan spiritual itu dari tubuh Liang Qiu Chengfeng. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya ketika gas beracun itu terus menelannya. Bang! Tiba-tiba saja ledakan terdengar. Dan setelah itu, sosok ditembak terbang dari kerumunan. Ini adalah seru kerumunan.
Melihat ke atas, kerumunan menemukan bahwa sosok yang terbang adalah kepala klan Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, ada lubang di dada kepala klan Chu Heavenly. Tubuhnya langsung menggigil. Satu serangan telah melukai jiwanya, dan mengubahnya menjadi seseorang yang tampaknya hampir mati. Li Tai, apa yang kamu lakukan? Kepala klan Wuma Surgawi Klan mengalihkan pandangannya ke arah tetua tertinggi klan Li Surgawi Li Tai. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang tiba-tiba menyerang dan secara serius melukai kepala klan Heavenly Chu, itu tidak lain adalah tetua tertinggi klan Li Heavenly Klan Li Tai. Semua orang, tidak perlu ribut seperti itu, kata Li Tai. Menghadapi tatapan bingung dan sedikit marah dari kerumunan, Li Tai berbicara dengan cara yang tidak setuju. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya menghilangkan kekhawatiran masa depan saja, tambahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.